Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ngaji takrib online dengan tema sholat hari raya yang akan dijelaskan oleh Ustadz Misbahul Ihsan. Kepada Ustadz Misbahul Ihsan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kita basyarah wa sunniya wa sajami sayyikhina wa syawalillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada utawi iki iku faslun nerangaken perpisane masalah. Faslun ayhada utawi iki iku faslun nerangaken perpisane masalah. Wassalatul aidaini. Wassalatul aidaini utawi salat riyaya loro. Wassalatul aidaini utawi salat dua hari raya. Iku sunnatun sunnah. Iku sunnatun sunnat muakkadatun kang den kokowake. Muakkadatun kang den kokowake. Wa hiya utawi salat Aidain, hiya utawi salatul Aidain, salat hari raya. Iku rakaataini rong rakaat. Iku rakaatani rong rakaat. Ula ing dalem rakaat kang pertama. Fil ula ing dalem rakaat kang pertama. Takbire sab'an kelawan ping 7. Sab'an kelawan ping 7. Siwa takbiratul ihrami. Siwa takbiratul ihrami sakliyane takbiratul ihram. Sakliyane takbiratul ihram. Wa fis saniyati. Wa fis saniyati lan takbir sapa man ing dalam rakaat kaping pindho. Wa fis saniyati lan takbir sapa man ing dalam rakaat kaping pindho. Takbire mau khamsan kelawan ping 5, kelawan ping 5. Siwa takbiratul qiyami, siwa takbiratul qiyami saliyane takbirat krono atu. Saliyane takbir krono atu. Wa yaktubu lan khutbah sapa man. Wa yaktubu lan khutbah sapa man. Ba'dahuma ing dalem sawise rakaatain. Ba'dahuma ing dalem sawise rakaatain. Khutbataini kelawan khutbah loro. Khutbataini kelawan khutbah loro. Yukabiru hale maca takbir sapa man. Yukabiru hale maca takbir sapa man, maksudnya sing khutbah ya khatib. Fil ula ing dalam khutbah sing pertama. Fil ula ing dalam ditambahi ini ibtidai. Fil ula ing dalam kawitane khutbah kang pertama. Fil ula ing dalam kawitane khutbah kang pertama. Tis'an kelawan ping piro? Tis'an songo. Tis'an kelawan ping songo. Wa fisaniyati lan takbir sapa men ing dalem kawitane khutbah kang kaping pindho. Wa fisaniyati lan takbir sapa men ing dalem kawitane khutbah kang kaping pindho. Sab'an kelawan ambal 7. Sab'an kelawan ping 7. Wa yukabbiru lan takbir sapa man min ghurubi syamsi
Min ghurubi syamsi saking awit surupe srengenge. Min ghurubi syamsi saking awit surupe srengenge. Min lailatil idi ing dalam wengine riyaya. Ing dalam wengine riyaya. Ila ayyadkhala. Maksudnya ayat yang kono Idul Fitri. Ila ayyadkhala temoko nyento munggah. Ila ayyadkhala temoko nyento munggah atau naik. Sapa al imamu imam. Sapa al imamu imam fis sholati ing dalam salat. Fis sholati ing dalam salat. Wa fil adha lan takbir sapa man ing dalam riyaya Idul Adha. Lan takbir sapa man ing dalam riyaya Idul Adha. Khalfas sholawati ing dalam sakwise pira-pira salat. Ing dalam sakwise pira-pira salat. Al-mafrudati kang den farduake. Al-mafrudati kang den farduake. Min subhin saking salat subuh. Min subhin saking awet subuh dina Arafah. Min subhi yaumil Arafata. Min subhi yaumil Arafata saking awet subuh dina Arafah. Arafah iki bro 10. Ilal asri temoko maring asar. Ilal asri temoko maring asar. Min akhiri yaumit tasyriki. Min akhiri ayyamit tasyriki. Saking akhire pira-pira dina tasyrik. Pira-pira dina tasyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ayhada utawi iki ku fasal akan berpisah masa. Jadi pasal ini menjelaskan tentang sholatul idaini, sholat 2 hari raya. Kenapa nggak pakai idaini? Karena tingkat j-nya karena mudhof ini. Idaini menunjukkan makna 2. Sholat idaini, sholat 2 hari raya. Ai sholatul Idul Fitri wa Idul Adha, 2 hari raya. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha iku hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikokohkan, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Wa tusra'u jama'atan, dan sholat 2 hari raya ini disyariatkan dilakukan dengan berjamaah. Jadi hukumnya sholat 2 hari raya ini lebih baik dilakukan secara sunnah, dilakukan secara Terus kalau misalnya larangan pemerintah kita nggak boleh melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid, nggak boleh berjamaah, lakukan di rumah masing-masing. Hukum piye? Ketika sunnah maka nggak berjamaah pun nggak berjamaah pun nggak apa-apa. Jangankan jamaah, sholat Idul Fitri pun sunnah. Jadi misalnya sampai di sholat Idul Fitri pun nggak masalah. Wong cuma sunnah. Itu pemerintah nggak boleh sholat di masjid, sholat di masjid nggak masalah. Kalau misalnya sholat munfarid di rumah sendirian, sholat Idul Fitri, Idul Adha, perlu khutbah? Nggak perlu. Pokoknya sholat sunnah kayak sholat subuh nih, 2 rakaat. Sholat sunatan Idul Fitri misalnya Idul Adha, rakaat ini lillahi ta'ala. Sholat nggak biasa boleh, tapi disyaratkan kalau secara syariatnya dilakukan disyariatkan secara berjamaah.
untuk orang yang sholat sendiri, musafir, merdeka, budak, unsa. Wa yang munfaridin wa musafirin wa hurra wa 'abdin wa unsa wa imra'atin la jamilatin wala dari hayatin. Sunnah ini, sholat Idul Fitri ini sunnah untuk orang laki-laki, perempuan, budak, orang yang merdeka, unsa. Tetapi la jam wa imra'atin la jamilatin, bukan perempuan sing jamilah apa? Ayu. Berarti enggak disyariatkan, enggak sunnah bagi perempuan-perempuan yang cantik. Wala dzati hayatin. Dzati hayatin ki enggak, bukan perempuan sing genit ngono. Jadi bagi perempuan-perempuan sing genit kemayu, penggaweane macak, godhone lanang iku enggak sunnah. Enggak disunnahkan untuk datang ke masjid sholat berjamaah, sholat hari raya. Karena ditakutkan menimbulkan fitnah. Jadi wong ayu, misalnya ayu banget. Atau kalau masjid kadang ganggu konsentrasi. Kami sebagai kaum Adam ini ada masjid bilang pak sholat kepikiran. Simulane wong ayu, ini gitu loh ya. Wong roatin lah jamilatin. Wong wadon sing ora ayu, yang gak cantik itu kalau cantik, selama nggak menimbulkan fitnah, misalnya ditutup kayak ini nggak masalah, budal lain, nggak masalah budal. Terus mau genit itu genit juga nggak dapat kesunahan, nggak disunahkan, nggak dianjurkan untuk datang ke masjid. Memang sing kemayu, harus paham ya orang kemayu. Tapi aslinya surat Idul Fitri, Idul Adha memang disyariat berjamaah ini sebagai salah satu bentuk syiar Islam, menunjukkan Islam itu kompak. Bahkan orang-orang haid pun, wanita haid ketika hari raya itu nanti digiring ke tempat sholat, tapi enggak sholat. Misalnya sholatnya, ini nasi mau sholat di masjid sunnah, nasi sunnah pokok nek lapangan, nek orang-orang. Nek misalnya ini digiring, nek misalnya sholat di masjid digiring pinggir masjid, jangan sampai masuk masjid, kumpul nek kudu ramadhan. Nek misalnya nek orang-orang ya kumpul bareng apa, tapi aja enggak sholat. Gue serampung berkhutbah mulai bareng. Amal ajuzu fatadurul id fi thiyabi baitiha. Sedangkan wanita tua menghadiri sholat id dengan pakaian sehari-hari di rumahnya. Wong tua iki menghadiri sholat id dengan memakai ya pakaian sehari-hari yang memang dia kenakan di rumah. Gini. Bila titik wangi-wangian tanpa menggunakan minyak wangi. Wong tuwek ini loh ya. Wanita tua, ammal ajuzu fatahdurul idah fi thiyabi baitiha bila tibin. Perempuan tua ketika menghadiri sholat id itu gak perlu mewah-mewahan, pakailah pakaian sih biasa dipakai di rumah dan gak perlu pakai minyak wangi. Juga wong tua itu ngomong itu gak boleh pakai minyak wangi. Yo boy. Perempuan boleh pakai minyak wangi. Dan biasanya perempuan itu nggak boleh pakai minyak wangi, misalnya masuk minyak wangi breng langsung, ini langsung jumpa, iki saya gini. Kalau perempuan itu nggak boleh. Jadi, memang kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan, sunah mandi, sunah pakai baju sing terbaik kan mesti baru, kan sing paling apik nek iso tinggi, nek iso warna putih. Terus pakai wangi-wangian iki buat cowok pakai wangian. Nek bagi cewek sing penting enggak apek ngono to. Sing penting enggak apek, enggak mampu nih koncone wong jamaah. Ya kan lucu jamaah iki mampu. Mene wong jamaah mending koncone enggak ganggu mending. Wong itu wis enggak arep dhewe wis hasrah. Enggak perlu pakai minyak wangi. Harum. Malah berangkung. Iku
Waktu salatul Id ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, dan waktunya salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri itu dilaksanakan di antara tulu'i syamsi wa zawaliha, mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Waktu jebuntek sampai masuk waktu zuhur. Itu waktunya sholat Idul Fitri, Idul Fitri biasanya sebelum pelaksanaan sholat itu nenek pembayaran zakat. Yang paling utama pembayaran zakat sebelum pelaksanaan sholat. Zakat fitrah, zakat mal nggak perlu bulan puasa. Zakat mal pokoknya sampai nisobe, sampai haule yuk bayar. Terus wahya utawi salat Idul Fitri kurang ngatain ini yukhrimu bima biniyatin Idul Fitri Aul Adha. Salat Idul Fitri itu dikerjakan 2 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat dengan niat Idul Fitri. Berarti usolli sunatul Idul Fitri bersamaan ketika takbir yang pertama. Takbirnya Idul Fitri berapa kali? Rakaat pertama 7. Kalau Idul Adha? Oh, podo berarti. Ya, salat Idul Fitri Idul Adha takbir pertama 7 kali. Selain takbiratul Ihram. Jadi salat Idul Fitri berarti niatnya Idul Fitri. Salat sunatul Idul Fitri rakaataini makmuman biasanya. Sampai enggak mungkin ada imam. Makmuman lillahi ta'ala. Wa yukabbiru fi raka'atil ula sab'a siwa takbiratul ihrami. Dan takbir 7 kali. Takbir 7 kali di rakaat pertama selain takbiratul ihram. Berarti pertama niat usul di sunatul Idul Fitri rakaat ini makmuman Allah lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini enggak dihitung, belum dihitung. Takbir ini enggak dihitung. Baru takbir lagi. Allahu akbar, tasbih subhanallah, Allahu akbar sampai 7 kali. Itu di rakaat pertama. Summa ya'udu wa yaqra'ul Fatihah, summa yaqra'ul ba'daha suratul Qaf jahran. Nah, salat Idul Fitri Idul Adha juga ikut disunahkan bertakbir, terus maca ta'awud, takbir sing pitu sampung, terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, maca Fatihah. Dan pada maca Fatihah disunahkan maca surat Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, Allahu akbar. Qaf sampai ampung maksud itu Qaf. Surat Qaf jahron kelawan jahar banter. Coba sing banter ben makmum iku. Wa yukabbaru fi raka'atis tsaniyati khamsa siwa takbiratul ihram. Kemudian di rakaat kedua siman takbir 5 kali selain takbirnya ketika berdiri. Berarti rakaat pertama ngadeg Allahu akbar belum dihitung, baru ditambah 5. Allahu akbar ping 5. Summa ya'udzu summa yuqra'ul Fatihah wa suratul iqtarabat jahran. Kemudian ta'awud membaca Fatihah, terus maca surat iqtarabat. Iqtarabat apa lagi? Kira sing surat iqtarabat. Ya. Kalau rakaat pertama sunahnya maca surat Qaf. Kalau rakaat kedua sunnah maca iqtarabat. Wa yaktubunan khutbah. Ba'da sakwise selesai salat Id terus khutbah 2 kali. Setelah 2 rakaat selesai terus khutbah. Terus kalau nggak khutbah gimana? Khutbah nek hukumnya nadban sunnah. Khutbahnya hukumnya sunnah. Jadi nggak khutbah pun tetap nggak apa-apa.
Jadi masalah enek sholat dewe nek omah khutbah enggak masalah. Sholat jamaah pun enggak khutbah juga masalah. Cuma sunnah. Yukabbaru fil ibtida al-ula tis'an wilaan. Dan di khutbah pertama takbir, sapa khotibnya takbir di permulaan khutbah dengan tis'an 9 kali takbir wilaan, lawan uli-uli enggak bisa-bisa. Berarti berngadab langsung Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gitu sampai ping 9 baru alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rukune padha kayak khutbah Jumat. Tahmid wingi wis tahmid sholawat terus sini wasiat takwa, maca Quran, salat Quran sama terakhir doa. Nah, iya. Khutbahnya ada, rukunya ada. Wa yukabbaru fi ibtidasaniyah sab'an. Terus di khutbah yang kedua, di permulaan khutbah kedua, berarti khutbah pertama selesai sampai doa ya, Allah maghfir, rampung, lungguh, ngadeg neh. Nah, di permulaan khutbah kedua iku membaca takbir sab'an dengan 7 kali, 7 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu wilaan padha macane nuri-nuri. Walau fasala bainahuma bi tahmidin wa tahlilin wa tsana'in kana hasanan. Jika dipisahkan sunahnya ini terus menerus, gak dipisah nuri-nuri kayak wudu terus menerus. Jika dipisah dengan bacaan bitahmid wa tahlil wa tsana'in, dipisah dengan bacaan tahmid, tahlil dan memuji kana hasanan. Memuji akan lebih baik jika dipisahnya dengan tahlil, tahmid itu berarti alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah dan sejenisnya seperti itu. Wa takbirun ala qismaini. Takbir itu dibagi dua. Takbir itu dibagi dua. Yaitu mursalan. Yang pertama takbir mursal. Mursal itu apa? Wa huwa ma la yakuna aqibah sholatin. Takbir mursal yaitu takbir Allahu Akbar. Takbir mursal itu takbir yang dikerjakan tidak setelah sholat, nggak terikat dengan sholat, namanya takbir mursal. Jadi kayak malam hari raya pas bunyi takbiran terus sampai subuh, jadi namanya takbir mursal. Takbir mursal ini bisa dikerjakan di mana pun, ya, di pasar, di dalam, di pulang-pulang. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu takbir mursal. Lafadznya bodoh. Takbir mursal itu kayak dia ini enggak terikat dengan sholat, dikerjakan kapan pun. Pas hari raya. Terus yang kedua muqayyadun. Sing kedua itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa? Wa huwa ma yakunu aqibaha wa bada'an. Akibaha. Takbir muqayyad itu yang takbir setelah sholat. Berarti biasanya bareng nek sholat itu nek Raya Fitri mulai takbir itu kan habis maghrib. Nah, habis maghrib biasanya enggak beri dan langsung takbiran. Takbir sing imamnya apa? Memimpin itu. Habis sholat namanya takbir muqayyad. Habis sholat isya, habis sholat subuh. Jadi cuma 3 kali Idul Fitri. Soalnya kesunahan Idul Fitri itu bar imam munggah mimbar itu habis kesunahan untuk mensyiarkan takbir itu. Tapi kalau sholat Idul Adha bukan yang sore itu. Terus wa yukabbaru min ghurubi syamsi min lailatul Id. Dan membaca takbir itu dimulai dari min ghurubi syamsi min lailatul Id. Dimulai dari terbenamnya matahari
pada malam hari raya illa ayyadkhalal imam fi sholati, sampai imam masuk dalam sholat. Ketika imam sudah takbir, maka ini mudah gak disyaratkan lagi untuk disiarkan. Ini untuk takbiratul Idul Fitri. Walayusan takbiru laila Idul Fitri akibas sholawat, walakinna Nawawi fil adkar ikhtaru annahu sunnatun. Ini maksudnya. Dan tidak disunahkan bertakbir pada malam Idul Fitri setelah sholat. Tetapi menurut Imam Nawawi bahwa hal itu sunnah. Dan Imam Nawawi dalam sunnah. Pokoknya takbir tahmid tahlil itu kapan pun sunnah. Jadi pikir, sampai saya ini takbiran pun oleh. Dia nasi larang. Emang takbiran saya ini tidak apa-apa. Tetapi takbir yang diniati untuk berzikir, bukan takbir kan siap. Jadi kita punya 2 hari raya. Kok takbir bareng-bareng rame-rame pun di 2 hari raya tersebut, Idul Fitri Idul Adha. Tetapi lafaz takbir sing Allahu Akbar itu ya sampean boleh juga takbir, tetapi niat zikir wis menang-menang jawab takbir dhewe. Soalnya kalau misalnya dibuat rame-rame kayak takbiran biasa, masjid takbiran itu kok dikira hari rayanya ada. Enggak bisa diadewe. Wene takbiran yo maca takbir tahmid tahlil iku panggah api kapan. Wa fi Idul Adha khalfa salawatil mafrudati min subhi yaumin arafah ila al-asri min akhir yaumin tashriq. Tapi kalau di takbir di hari raya Idul Adha itu dianjurkan untuk melakukan takbir setelah sholat mafruḍah, setelah sholat fardu dimulai min subhi yaumin arafah, dimulai dari subuhnya hari Arafah. Berarti mulai 10 tanggal 10 Dzulhijjah pas subuhnya itu sudah mulai takbir, pada sholat macam takbir sunnah. Ilal asri min akhir yaumit tasyrik, sampai akhir sampai asar terakhir di hari tasyrik, berarti tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti kalau sholat Idul Fitri iku mulainya iku subuhnya di 1 Syawal sampai imam naik mimbar atau imam masuk sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha iku dimulai dari subuhnya tanggal 10 Dzulhijjah sampai asarnya tanggal 13 Dzulhijjah. Terus wasdiqatu takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Mesti kalau tekad takbir bisa dibaca dhewe. Maca niki. Alhamdulillah katsir subhanallah wa tawasila la ilaha illallah daula sadaqa wa'dah nasra 'abdah wa 'azza jundah wa zaman hazaba wahdah. Sigo takbir. Wis. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Terima kasih Ustaz Misbah atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan mengangkat tangan ketika takbir sholat ihram? Bagaimana dengan mengangkat tangan ketika takbir sholat id? Apakah setiap takbir diharuskan mengangkat tangan ataukah hanya takbiratul ihram saja? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, sholat id itu disunahkan kita untuk takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Terus apakah disunahkan untuk mengangkat tangan di setiap takbir? Kalau di sini Fathul Qorib sendiri memang ketika takbir untuk Imam Syafi'i itu memang sunnah untuk mengangkat tangan di setiap takbir. Pokoknya takbir sing tambahan, takbir tambahan itu kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholat jenazah mana takbir tambahan namanya.
Iku setiap takbir tambahan disunahkan untuk mengangkat tangan. Berarti yo Allahu Akbar takbiratul ihram, wis iku Allahu Akbar angkat tangannya. Tapi ana sing madzhab lain enggak perlu ngangkat tangan, soalnya memang enggak ada hadis yang sahih sing menjelaskan hal tersebut. Jadi seperti itu. Memang enek sebagian sing takbirnya itu enggak ngangkat tangan, seperti Allahu Akbar takbiratul ihram, terus Allahu Akbar enggak ngangkat tangan. Tetapi koyo ngono iki enggak usah dijadikan masalah. Kamu takbir sholat Id tangannya enggak diangkat. Siji, oh kamu enggak angkat tangan, siji angkat tangan piye ngono. Iku cuma perkara sholat Id pun sunah, kan enggak sholat Id. Wis permasalahan sholat Id pokoknya khilaf-khilaf kayak ngono enggak perlu diperdebatkan, enggak perlu dibuat masalah. Soalnya lucu badan. Lucu. Kita kadang semangat sholat Id. Sholat Id ruwam ya. Sholat subuh sepi. Padahal sing wajib itu sholat subuh ya apik, sholat Id apik. Cuma nek iso sing wajib dulu kita penuhi. Saja semangat sholat Id semangat, Fitri terus semangat udah. Sholat subuh ora tahu bang, itu lucu. Guys, mungkin sekian cukup ya. Mungkin sekian untuk kajian pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wallahu a'lam bishawab. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaji online hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Misbah. Saya minta maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.